Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fauzi dari program studi Perbankan Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pertama sampai materi keempat tentang hukum perbankan syariah. Nah, kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian dan cakupan hukum perbankan syariah. Nah, pengertian perbankan syariah secara umum itu adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang syariah yang berlandaskan aturan dari fatwa DSN MUI yang bersumber dasarnya dari Al-Quran dan Hadis. Nah, sejarah perbankan syariah. Nah, sejarahnya terjadi pada tahun 1983 yang dimana terjadi deregulasi perbankan. Nah, yang kemudian itu BI memberikan keleluasaan bank menetapkan suku bunga. Pada tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Nah, kemudian pada tahun 1991 berdirilah bank pertama kategori bank syariah, yaitu Bank Muamalat. Kemudian pada tahun 1992 mulailah beroperasi Bank Muamalat tersebut. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi materi pertama yang dapat saya sampaikan. Kemudian kita masuk pada materi kedua, yaitu bentuk-bentuk hukum perbankan syariah. Nah, bentuk-bentuknya yang dapat mengatur hukum perbankan syariah itu adalah sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga fatwa DSN MUI yang mengatur berbagai akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang pengakuan sistem bagi hasil atau nisbah. Nah, kemudian yang keempat itu adalah regulasi teknis yang dikeluarkan BI dan OJK. Kemudian yang kelima itu landasan konstitusional yang terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang 1945. Model akad dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada yang disebut dengan akad tabaru atau biasa kita kenal dengan akad tolong-menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kemudian akad tijarah komersial seperti murabahah, salam, dan istisna. Ini termasuk dalam kategori akad jual beli. Kemudian yang ketiga ada akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, yang keempat itu adalah akad wadiah atau biasa kita sebut dengan titipan. Wadiah terbagi menjadi dua, ada yad amanah, ada yad domana. Kemudian yang kelima adalah akad wakalah atau biasa kita sebut dengan perwakilan. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada materi ketiga yaitu sumber dana perbankan syariah dan kegiatan usahanya. Adapun sumber dananya bank syariah itu adalah yang bersumber dari modal intinya secara kapital modal seperti modal pemegang saham. Kemudian yang kedua itu adalah dana pihak ketiga seperti tabungan, GO, dan deposito. Kemudian yang ketiga itu adalah dana pinjaman antar bank dan bantuan BI. Kemudian yang keempat itu ada sumber dana lain seperti setoran jaminan, surat berharga, pasar uang, wadiah, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke dalam modal intinya, yaitu modal inti dana dari pemegang saham dan laba dilakukan terdiri dari yang pertama modal di store, kemudian cadangan, yang ketiga itu laba ditahan. Adapun juga dana pihak ketiga yang biasa kita sebut dengan tabungan, GO, dan deposito. Di sini sama-sama kesamaannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Cuman yang membedakan itu adalah kalau tabungan itu bisa dihimpun kapan saja, bisa ditarik kapan saja. Kalau deposito ada jangka waktu tertentu, sedangkan GO dia itu pakai cek atau biljet GO. Kemudian kita masuk pada materi keempat yaitu perkreditan pada bank konvensional atau syariah. Nah, konsep kredit bank konvensional
Yang pertama itu sepakat bahwa kedua belah pihak harus setuju mengenai hal pokok perjanjian. Kemudian yang kedua itu adalah cakap hukum bahwa pihak harus cakap bertindak. Kemudian ada hal tertentu atau objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi harus jelas. Kemudian yang keempat itu adalah sebab halal juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban hukum. Kemudian klausul perjanjian kredit. Adapun klausulnya itu yang meliputi yang pertama itu syarat kreditan pertama, kemudian yaitu maksimum kredit, kemudian jangka waktu kredit, yang keempat bunga pinjaman, kemudian ada barang agunan, ada klausul asuransi, dan yang terakhir itu ada tindakan dilarang. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan terkait 4 materi hukum perbankan syariah. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.